Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur, NIM 210301501185, kelas PJKRI Angkatan 2021, mata kuliah Pendidikan Rekreasi. Saya akan menjelaskan pada bab 2. Apa itu rekreasi? Berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada dasarnya ikut memacu perkembangan ekonomi yang semakin cepat. Pesatnya kemajuan ekonomi di suatu negara juga tak bisa dilepaskan dengan dukungan aktivitas pekerjaan masyarakat. Ini berarti setiap seorang yang dituntut untuk mampu bekerja semakin maksimal guna memenuhi perkembangan tersebut. Perubahan perilaku dan gaya hidup dalam kondisi tertentu umumnya berakibat pada kelelahan yang tidak sekadar fisik, namun juga kelelahan psikis yang sering membutuhkan solusi yang bersifat segera guna mempertahankan produktivitas kerja yang ada. Pada saat seperti itulah orang biasanya membutuhkan rekreasi di waktu luang yang dimilikinya. Pada zaman Paleolitik, manusia mengisi waktu luang mereka dengan membuat patung-patung. Sejalan dengan perkembangan zaman, manusia kemudian bervariasi dalam mengisi waktu luangnya. Mereka membuat berbagai macam peralatan hingga produk-produk yang bersifat demokratif, yang sekaligus dapat digunakan untuk pertukaran barang atau barter. Pada perkembangan terakhir, manusia mengisi waktu luangnya dengan berbagai macam cara seperti bermain musik, membaca buku, menulis, berdansa, dan berolahraga. Para ahli pendidikan seperti John Dewey, Clarence Renwetter, dan Joseph Lee berpendapat bahwa di dalam rekreasi terdapat unsur-unsur permainan, sehingga orang yang sedang berrekreasi dikatakan mereka sedang bermain, atau Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda 2008/60. Untuk memberikan kejelasan tentang teori bermain, Elmer Messen dan Bernard Matheson menyatakan: 1. Teori kelebihan tenaga. 2. Teori rekreasi. 3. Gerakan insting. Dan 4. Teori rekapitulasi. Untuk menganalisa perumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan sekaligus dikemukakan mengenai ciri-ciri daripada rekreasi oleh Hayden Ramsay 2005/9. Sebagai rekreasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat fisik, mental maupun emosional yang dilakukan pada waktu tenggang dan didorong oleh keinginan untuk suatu motif atau berbentuk. Dalam macam aktivitas dilakukan secara bebas tanpa paksaan yang didasari oleh diri secara sukarela yang bersifat universal atau menyeluruh. Kegiatan rekreasi tersebut semata-mata ingin mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Kebutuhan akan rekreasi dapat terpenuhi apabila memiliki beberapa hal, yaitu kemandirian dari objek lain, atau dengan kata lain perubahan dan tidak monoton. Dari beberapa pengertian ahli dapat disimpulkan bahwa rekreasi memiliki ciri sebagai berikut: 1. Dilakukan pada waktu senggang. 2. Dilakukan tanpa paksaan. 3. Memberikan rasa kesenangan dan kepuasan. 4. Dapat dirasakan secara psikologis atau merasa puas baik jasmani dan rohani. A. Fungsi rekreasi. 1. Fungsi kesehatan jasmani. 2. Fungsi kesehatan mental. 3. Fungsi perkembangan kepribadian. 4. Fungsi pencegahan kriminalitas. 5. Fungsi moral. B. Jenis kegiatan rekreasi. Berdasarkan jenis kegiatannya, maka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu rekreasi aktif.
Rekreasi yang disertai dengan kegiatan aktif atau orang yang melakukan terlibat langsung dalam kegiatan objek, misal olahraga. 2. Rekreasi pasif adalah kegiatan yang tidak melibatkan diri dengan kegiatan objek, yang menikmati pemandangan saja atau menonton. C. Faktor yang mempengaruhi rekreasi. 1. Faktor sosial ekonomi. 2. Faktor jenis kelamin, usia, dan keluarga. 3. Faktor kesediaan waktu luang. 4. Faktor pranata. Faktor sosial ekonomi. Pada masyarakat dengan kelompok sosial tertentu akan berbeda dengan rekreasi masyarakat pada umumnya, karena perbedaan fasilitas yang dimiliki rekreasi tidak selalu membutuhkan dana yang besar. Faktor jenis kelamin, usia, dan keluarga. Kegiatan rekreasi remaja putri mungkin berbeda dengan remaja putra, dan berbeda pula dengan kegiatan rekreasi orang dewasa, begitu pula dengan usia yang disesuaikan dengan rekreasi yang dilakukan. 4. 3. Yang faktor ketersediaan waktu luang. Waktu luang penyelenggaraan rekreasi ibu rumah tangga akan berbeda dengan wanita pekerja. Faktor pranata atau yang terakhir berhubung dengan pencapaian besar dana yang dimiliki, perubahan sikap terhadap rekreasi. Sekian penjelasan materi bab 2 dari saya pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.